ditulis di papan tulis 5 itu irrasional. Tapi dalam hidup ada 1 tambah 1 jadi 9. Itu namanya supra-rasional. Ada duit 100.000, ada duit 100.000. Ini sebulan tidak bisa bisa. Kata kamu, tidak masuk akal. Dia tidak masuk akal. Kenapa? Karena akalmu masih rasional. Tapi kalau supra-rasional ada. Kiai yang memiliki 100.000 berapa? Karena makan di pagi sore, ya kan? Karena makan di pagi sore. Orang lapar kalau makan di pagi sore, kan semua makan pagi dan sore makan di pagi sore. Begitu makan ditaksir. Soalnya makan segini, bertiga, setengah juta habis, ya kan? Harusnya keluar kalau setengah juta. Tahu begitu sampai dikasih, kenapa jangan makan? Saya tak minta nyontohin, saya minta nyontohin. Tahu saya tahu. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian saya mau ke Cilandak membayar dosa. Itu duit untuk keluar dari pagi sore. Saya mau beli buku Gramedia yang berbeda mall turun saya. Pas turun di mall, sedang saya lulus. Masya Allah, keluar tiba-tiba pas lulusnya di depan toko satu. Alhamdulillah pemiliknya itu rajin ngaji online kita. Masya Allah sekali. Biasanya saya lihat gini, kok sekarang ada di toko saya? Iya itu sedang saya terus ambil bus dimasuk 5 sendal di bus. Iya, uang saya itu. Kalau hidup kita begitu sampai akhir tahun jadi orang kenapa saya masuk terus tapi bukan ini namanya supra-rasional. Apa yang membuat seperti itu? Kebalikan. Apa yang membuat seperti itu? Nah ini semua saya katakan bahwa harus batas ilmu keberadaan Allah yang kita pelajari jelas itu mengantarkan kita kepada syu'abul basyar. Basyar itu kata guru saya Prof. Muhammad Said Ramadan Al-Budi. Kalau basyar ini, kalau basyar itu ini, maka orang itu bagusan namanya basyar daripada basyar. Karena kalau basir itu melihat di balik uang. Kalau basyar 100.000 terus yang dilihat. Ya, basyar itu alungkan hati. Namanya basor. Karena yang bisa melihat pesan tersembunyi di balik apa yang terlihat mata itu namanya basir. Ya. Basir itu kata Prof. Said Ramadan itu al-aqlu wal-idrak. Al-aqlu wal-idrak. Sekali itu jadi misteri. Misterinya gimana? Terus saya tanya sama guru yang kami pintar betul. Kasih pertanyaan yang sederhana. Kata beliau harus akal dan hati. Apa menjadi kemudian akal dan hati itu ada di mana? Ada di otak atau di hati? Ya. Itu saya sampai hari ini itu tetap menjadi misteri yang memberi kita ilmu sejatinya akal apa ini yang memberikan kita hikmah ini apa ini itu saya menentukan apa nanti pada hari kami yang ke berapa ada jawabannya nanti saya jawab di situ ingetin aja ya kalau saya mau jawab dan yang sekarang ini itu namanya basir itu kata ulama tasawuf itu al-ilmu wal-idrak. Saya punya ilmu dan ilmu saya gunakan untuk memahami sesuatu itu namanya basir. Kita sering menggunakan apa ini basir, tapi lupa kadang-kadang menggunakan basir. Basir itu kalau digabungkan dengan syu'abul basir itu bahasa sederhananya nurul ilmu. Apa nurul? Cahaya ilmu. Apa itu cahaya ilmu? Cahaya ilmu itu sesuatu yang didapati oleh manusia yang merubah perilakunya itu berdasarkan ilmu pasti yang dia pelajari. Misalnya kita belajar
Misalnya, atau guru syatul iman. Bersuci itu syarat dari iman. Kalau tangan saya sudah saya basuh dengan air, maka tangan ini perlu dibasuh dari dosa. Jadi, maka kemudian perilaku saya jadi tidak rajin wudhu, tidak pernah nyakitin orang. Saya lihat begitu baca hadis itu pengajian di kampung, sering nih kita. Anda kalau sedang ngaji sama saya, kan bawaannya kayak ahli terus bukan dari itu. Ya, kalau habis ngaji di sini, bawaannya kan pengen sudah terus sedekah yang baik-baik. Kenapa? Anda sedang dibangun dengan apa ini? Ilmu yang menghantarkan Anda pada perilaku baik, tapi bersifat standar. Ramadan nanti terus. Ini namanya Islamnya pakai ilmu. Kalau punya sapi 20, ditanya zakatnya berapa ya? Zakatnya sampai level 1. Kalau saya punya uang 200 juta ya, zakatnya berapa? 2,5%. Berapa 2,5%-nya? 5 juta. Itu namanya su'akul basyarah. Orang jadi rapi syariatnya. Tetapi ini tidak cukup. Ilmu yang kita yakini kebenarannya itu kadang-kadang berguncang, sangat kondisinya berbeda. Banyak kok orang pintar dibentak dirinya itu goblok. Itu apa ya mas? Ada yang bersinggung ya, ada yang makhluk luar biasa ya, yang dijadikan imam ini, tapi realitanya makluman bila kita ini kan yang diimam ya. Anda, tapi Anda hidup imam yang dahsyat ini, itu kalau yang isinya ilmunya bilang sedekah. Saya cerita misalnya indahnya sedekah. Begitu mau pulang, sama nih laki sama perempuan yang bucin, ya. Begitu mau pulang nih, ya, ini ingat namanya Ani, suami Khalis, pasangan hitam. Ani begitu pulang, ingin sedekah. Begitu mau sedekah nih, dipelototin sama suaminya. Ngapain meninggal ambil uang 1 juta, mau beli kambing buat dari Rosman. Suaminya yang bilang al-bakhil itu al-bakhil, ya, yang al-bakhil itu dan isinya mahal, itu pelototan mahal. Dia tahu fadlus sedekah, dia tahu keistimewaan kurban, ilmunya mantap, tapi diguncang oleh pelototan dia. Maka orang yang saya bilang minggu lalu, jangan gede rasa, merasa sempurna di hadapan Allah karena sudah kasih. Oh belum tentu. Karena apa yang kita dapatkan dalam pengajian ini, kalau kita bawa ke ranah kehidupan, seringkali ilmu kita itu menjadi terbuncang. Benar? Benar? Oh benar kan? Saya tadi kepikiran lebaran pengajian. Kenapa? Saya mau tidur. Saya malu. Bisa jadi kamu selesai. Kenapa? Saya bingung banget. Ada rasanya ilmu itu sebatas itu. Memang kalau kiai dari saya kamu berhenti. Kenapa? Saya tahu. Dari suku bukan kali. Itu asal saya tahu. Itu orang Allah kita undangin dia mendukung sama ya itu satu itu bisa berguna tapi itu ya jangan paksa bukan itu setan bertahu mau saya baru itu sengaja baru itu sengaja saya pasang saya sama saya suruh pasang 4 3 dulu tiba-tiba 3 nya tak ada jam 4 dulu ini langsung sebab itu pusing belum banyak. Saya berpikir nggak usah kecil. Saya kata satu jangan orang kecewa. Saya tahu nggak apa orang kecewa. Nggak akan bilang poros. Betul ya. Anda bangun sebelum syukuri masih ada orang yang mau menerima ngaji kata setan minggu depan. Setelah aku kan minggu depan ngaji
Tapi sekarang nggak usah ngaji, nikmati tidur sebagai rahmat Allah. Sering nggak kita dengar? Syukurul basirah itu cuma kehidupan. Ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan bersama dari satu pengajian ke pengajian yang baru itu cuma kehidupan. Hanya mengantarkan kamu perubahan perasaan mendekat sama Allah. Perasaan kita tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengatur, Allah Maha ini. Tapi kalau ada bencana, protes. Ayo, ya kita ini diajarin bersyukur, ya diajarin apa yang Allah berikan, terima ilmu. Tapi yang tetangga saya, kenapa bukan saya? Benar? Anda mengibaratkan orang yang sudah nikah, istrinya ya kasih asal-asalan standar BPS, ya. Anda merasa nikah, terus Anda bilang kenapa bukan saya? Ada ilmunya sudah tahu bahwa yang namanya jodoh, yang namanya rezeki, yang namanya umur itu semua ada dalam kuasa Allah. Kita tahu dan kita paham. Tapi dalam kehidupan ilmu itu tidak cukup karena dia bisa diruntuhkan oleh desakan yang menyakitkan mata. Ada guru baru di Jerman, ada 5 tahun di Jerman nikah, masalah mas kawinnya itu istrinya dikasih gelang kayak istrinya. Guru yang satu yang dari ngajar 5 tahun di Jerman, ya gelangnya sudah kayak apa ini? Tak sepeda. Mana sih kan suaminya ada di mana sedang? Kalau di senior, ya iya, dia senior ngajarnya, tapi yang junior ini warisannya banyak ya ampun. Kita tahu itu rezeki itu dari Allah, tapi tidak melihat sesuatu yang mengguncang hati kita. Karena dia kita tahu orang tidak baik. Jangan kita tahu biruan baik-baik, tapi pada prakteknya guncangan cinta itu mengalahkan segala. Kita bisa melawan orang tua, kita bisa melawan perempuan yang tidak pernah akan menyusahkan kita. Ada perempuan yang tidak boleh kita tidak yakin bahwa dia mencintai kita, karena perempuan itu sudah jadi hutang kepada kita sebelum ibu melihat kita. Tapi ilmu yang dipakai itu begitu berhadapan dengan laki-laki yang datang, jangan bilang, karena ilmu dan maka sekedar ilmu itu hanya akan melahirkan ulama pengetahuan teoritis. Tahu teoritis? Kita tahu tahajud itu baik. Apa pasti tahajud? Belum tentu. Ya, tergantung keadaan. Dia tidak ngerti dalilnya tahajud, tapi dikejar-kejar pinjol, mau bilang, dikejar-kejar pinjol, mau bilang, jangan sampai jangan hitam, ada yang terjerat pinjol sama judi online, mau bilang, itu biasanya rajin. Itu kenapa begitu? Itu karena kondisi dan keadaan. Jadi ilmu sebetulnya ada keadaan. Tidak usah dalam-dalamnya. Oh, saya lagi di Madinah, oh saya lagi di Mesir, oh saya belajar sama dari A, oh saya dapat kasus dari B. Itu tidak ada urusan. Karena itu cuma ilmu teori, prakteknya belum tentu. Ada orang tidak punya ilmu, tapi prakteknya bagus. Ada orang punya ilmunya, tapi teorinya tidak banyak. Banyak kan? Masa nggak gitu? Tapi kalau yang anak buah yang gitu. Karena semua orang yang kayak gitu kondisinya. Nah ini yang pertama. Jadi sebatas ngaji itu nggak cukup. Karena apa? Ngaji itu cuma ngasih tahu apa? Allah itu maha tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Itu yang pertama. Tapi kita dalam kehidupan sering yastaghfiruna min Allah wa yastaghfiruna min nas wa yastaghfiruna min Allah. Kita sering kok Allah itu dari tersembunyi, tapi kita sering ketika berbuat kejahatan bersembunyi dari manusia tanpa kita mau tahu dan sadar saat itu bahwa tidak ada yang tidak Allah tidak ada.
satu. Maka yang kedua, naik akal. Wa ainun basyirah. Maka ainun basyirah artinya ilmu yang tadi dipelajari di Riyadhus Shalihin, dipelajari di Ihya, dipelajari di kitab-kitab itu, tiba-tiba ilmu itu terlihat di depan mata kita sebagai satu realita dan kisah nyata. Apa yang terjadi? Kalau ini yang terjadi kata Ibnu Athaillah, maka yusbih dia akan mengatakan ada maka tiada kamu yang sejati melindungi dan sebetulnya yang ada itu hanya Allah. Ini namanya makom fana. Nanti yang terakhir itu dalam namanya fana wal fana itu maka pertama ketika melihat pengetahuan teoritis nyata dalam hidup, maka dia katakan, oh iya, sejatinya eksistensi saya, keberadaan saya, ini berarti bukan dunia, keberadaan dalam artian pengaruh terhadap perputaran roda dunia itu ada. Misalnya, ada ini tadi buat itu aku tiba-tiba duitnya besar. Ada orang nggak kerja duit malah dia dikejar. Saya pernah lihat orang itu dikejar, tapi nggak masalah. Sementara saya doyan duit ngejar-ngejar, tidak mau. Kalau saya itu berteman, bapak kan ini saya kasih waktu, sama ngomong, enggak. Pada duit itu dia saya nyari dan berharap itu tak betul. Ketika itu saya lihat, saya yakin iya, si Anu merencanakan anu, ternyata ujungnya ini. Saya melihat di situ, ternyata semua usaha dan doa itu pada akhirnya akan bertemu dengan takdir Allah. Ketika melihat seperti itu, maka ilmu yang saya pelajari itu jauh lebih berasa dalam bagian hati. Saya punya teman mawari dari Abdul Allah, kepengen punya istri orang Jawa. Maka dari istrinya saya percaya masa ini 20 tahun lalu saya berbeda emosional. Mereka dapat bingung kan bapak saya sedang pakai pesawat Jakarta Banda Aceh, ya. Dan barangkali sudah berat. Kamu di mana sekarang? Kita masih bagian bagus. Udah gimana? Nanti masih. Nah, saya pengen punya istri orang Banda yang ada di sana sama kamu ya. Dia biarkan kalau sumber gampang perluan di situ. Nangis. Enggak dapat. Wah, lama-lama saya tahu di mana. Disuruh masuk orang dan benar. Ya, pokoknya dia tidak menjadi uang juga. Jadi kerjanya sambil hidup. Jadi perjalanan lihat beberapa harapan pindah dari jual mobil, motor, taksi, semua dia. Ujung-ujungnya datang ke saya di Jawa. Sore-sore terus, aduh masuk kantor nanti pindah. Terus ini dengan saya alhamdulillah, saya nggak tahu, karena budak aku, sudah dapat jodoh sudah nggak usah jadi siapa yang ini bukan gitu kan? Wah akhirnya, sudah terus mengatakan tahu siapa, kasih alamatnya, enggak, saya tahu kok, sama dengan rumah saya, itu sudah saya tahu masih ada. Kalau saya aku tidak mendapatkan, makanya nanti jangan disuruh saya. Di situ, jadi satu kepengen di arah itu dibuat susah. Orang yang nikah, dia udah tahu mesti ada dalam suasana itu supaya seorang datang dari tempat. Yang kayak gitu, itu namanya ainul basyirah. Betapa kuasanya Allah, dia lari dari kampungnya, kepengen dapat jodoh yang jauh. Jodohnya bukan mangsa kampung, sepadan
Saya khawatir jalan-jalan hampam sertifikatnya satu. Ketika saya melihat begitu, maka ilmu yang saya pelajari di pesantren itu menjadi kuat. Kalau nanti ada bencana terkait sesuatu, saya tidak saja dibisiki oleh ilmu. Ingat loh temannya kayak begitu. Itu namanya ainul basirah. Ainul basirah itu luar biasa. Saya cerita, saya dulu pernah tahun 2008. Yang tahun 2008 tuh saya nggak sibuk sekarang. Pakainya sakit, ada semangat Al-Quran di luar Progo. Semangat Quran di luar Progo di Jogja. Maka kata Pak Jari, gantiin saya. Karena orang itu undang saya dengan magang PJ. Dua-duanya tidak bisa datang, panggilan itu tidak mau, harus ada yang datang. Sudah kamu berangkat ke Jogja, selesai dari sana, saya mau balik pagi-pagi ke Jakarta. Dulu masih ada pengumuman dari bandara Jogja itu jam 5 pagi. Maka saya bilang sama dia nanti saya jam 5 pagi ke bandara ya, nanti dari situ kira-kira berapa jam? Dari kampung kan, 2 jam. Oh, kalau 2 jam, saya istirahat jangan. Saya istirahat tidak bangun. Mendingan kita jalan-jalan aja ke Jogja. Nanti kita buang-buang waktu menjelang subuh, antar saya ke bandara, saya mau ganti baju, saya mau sholat, mau berangkat dari situ. Yang usah. Muter saya dari Pulau Progo sampai ke Jogja. Di satu pertigaan malam itu hujan, tapi nggak deras saja, tapi musuh dan basah kalau itu. Ada bakmi Jawa, tapi bodoh di pinggir jalan. Saya bilang, wah saya lapar. Saya di pengajian itu kan menjaga image, maka nggak boleh banyak-banyak. Karena tidak harus masuk di makannya nambah. Saya itu di pengajian bukan mengusaha menghargai Islam. Kan jadi dia terdegradasi kami kan. Masya Allah, yang ngajar makannya juga pilih beres. Bukan yang masalah itu. Maka saya nggak akan banyak. Tapi saya lapar mami. Karena ada bakmi Jawa bodoh itu. Saya bilang sama panitianya, berhenti di sini, ayo kita makan. Saya itu orang yang suka makan sambil ngobrol. Saya tidak pernah membeli makanan itu karena rasanya, tapi saya beli makan itu karena suasana. Saya itu suka naik angkutan umum. Itu karena saya bisa berbicara dengan banyak orang. Maka sambil dalam waktu apa? Dulu taksi itu, kalau sudah ada guru di depan, pasti itu masuk ke depan. Kenapa? Yang pesen kalau nggak tahu. Karena dia cari taksi. Ngobrol itu enak gitu. Karena kadang-kadang kita tuh dapat ilmu dari orang yang tidak pernah mempersepsikan dia guru. Tapi kadang-kadang manusia itu ketemu dengan orang apapun itu bisa jadi guru. Kadang-kadang tempat manapun itu bisa jadi pesantren. Saya berhenti di bakmi Jawa itu, orangnya udah agak tua. Lagi bingung, jangan semua itu. Saya kan pakai kalau bahasa kurang-kurang orang Jawa. Padahal kan Jawa kami 5. Tapi itu bahasa nih, bahasa nggak bisa kasih doang. Ini Jawa kasihan. Biar sibuk lah. Karena saya kan ada panitia yang 4 orang kayak saya. Jadi ini sibuk. Tengah-tengah dia di ini, saya baca tulisan di gerobaknya indah dalam bahasa Jawa. Nerimo ing panduk Gusti Allah itu, di Gusti Allah itu orang sakit. Oh ini Imam Ghazali berkata. Kalau kita ingat penjahat jadi kiai gitu. Ini kita kadang-kadang menerima ampau menjadi ustaz, kadang-kadang kecewa. Oh ini bisa. Kan begitu, kadang-kadang harus marah lagi. Maka dirinya itu. Nah itu kan bukan kiai, pasti. Nerimo ing panduk Gusti Allah itu orang sakit. Saya lihat ini jam 2 malam lebih. Saya lihat minyak yang gerobak itu masih banyak menunjukkan dalamku. Karena ada orang lain yang kena hujan sambil ngomong-ngomong begitu. Kami dia ngeramu minyak, dia sudah pakai minyak, ya masukkan dalam kayak gitu. Takal, kalau dia enggak, dia udah bersahabat sama dalam. Akhirnya rasanya enak.
motong daun bawang, nggak pakai kan? Pakai tangan, akhirnya nggak utang. Semua ahli nggak dosa kalau kami saja ngomong. Ini kalau ibarat hadis Quran, ini hafal 37 surah Al-Asr. Kenapa? Semua anak-anak itu nggak pakai ijazah itu masuk itu. Saya takut juga, jadi dia masukin apa? Juga ada program satu masuk. Ini masih banyak. Iya mas, siapa yang mau begini, hujan-hujan begini? Berarti sedih tuh. Ya enggak, udah sedih. Ya enggak apa-apa. Hujan ini kalau sampai besok pagi, saya tidak takut. Tapi cucu saya besok dapat uang di Malioboro. Kenapa mbak? Kenapa Pak Deddy? Cucu saya kan kalau hujan menjadi tahu. Betapa kayanya, betapa kayanya. Kita ini kadang-kadang kaya harta miskin hati. Hati kita miskin. Jika ada sesuatu sudah, kalau sudah sayang, iya, minyak itu banyak. Saya berpikir ini besok tidak ada masuk. Tapi dia tahu kalau Allah mencegah rezeki saya, Allah akan membukakan rezeki dari itu yang berbeda. Tidak mungkin ada orang semua sumber Allah buka dan tidak semua orang semua kalau tutup di kesempatannya. Ada yang dibuka, ada yang ditutup. Orang itu memberi nasihat kepada saya. Seolah-olah Allah bilang begini, rezeki manusia yang baik itu seperti baiknya orang situ. Orang itu dikatakan baik, dikatakan baik. Rizqus sholihina kasolihina anfusihim. Rezeki orang soleh itu kaya kesolehan. Yasumu yauman wa yufnu yauman. Orang yang paling baik dalam hidup itu orang yang bisa puasa dahulu. Yasumu yauman, hari ini puasa, wa yufnu yauman, besok. Kalau besok sudah makan, maka besoknya puasa. Kalau besok sudah puasa, maka besok makan. Kalau hari ini Allah tidak memberi saya rezeki, tapi kan Allah memberi rezeki lewat cucu saya. Masya Allah, itu seandainya dalamnya sayurnya saya cium. Kalau saya masukkan kalau bisa masuk ada kehidupan. Seandainya anaknya tidak ada ladanya, saya cium dada. Kenapa? Itu pelajaran itu lulus. Itu tak kamu saya jadi orang. Itu tak ada di Kuliah Azhar. Tak ada di sana. Yang ada di mana? Itu kamu yang menggambarkan dengan perilakunya apa yang bertahun-tahun cuma saya baca di buku dan saya menulis. Hari ini saya lihat dalam apa. Begitu kayak itu nih, Yusuf kita dia akan menyaksikan engkau ketiadaanmu kecuali yang maha itu cuma Allah. Itu bahwa Gusti Allah niku ora salah. Dia ngomong apa ya? Gusti Allah itu apa? Menerima itu tadi itu. Saya tidak dapat rezeki, tapi cucu saya dapat rezeki. Gusti Allah itu orang saya dari pagi jam 10 itu tidak dapat pelanggan. Kalau bicara putus asa, saya tidak mau pulang. Tapi saya tahu saya itu punya kebiasaan dalam hidup. Kalau jual itu dari jam 5 sore sampai jam 3. Kan pas jam 3. Biasanya saya dorong ke rumah sampai jam 4. Terus kalau jam 4 kan sudah menjelang subuh. Saya peringatan, saya mandi, saya sholat, saya sunnah, saya tidur. Ya. Kalau kita kan enggak. Yang ceramah tidak panggung tidur jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya tidak apa dari ceramah tadi pun digawe sebagai cuma semua. Udah tidak ada konsolidasi. Aktivasi barang. Ayo saya lagi kita terbuka. Nanti kita terbuka. Jangan ditutup. Orang kayak gitu ya. Saya sudah dipesan sama bapak saya. Nek dodol miniku
malam itu sampai jam 3 supaya apa? Bisa didorong rumah nyampainya jam 4. Kalau sampai jam 1 di rumah masih jam 2 bersih-bersih subuh masih lama tidur masalah. Saya ingat pesan bapak saya, maka pesan bapak saya tadi saya bilang, saya tidak ini sebenarnya mas, tidak ada orang yang mau bunuh saya dari tadi. Udah jam 10 dari kalau hujan gak berhenti dan itu bukan mamang. Kalau hujan di mamang, hujan di Jakarta masih banyak ya teman-teman. Tapi di desa yang itu nggak punya ada orang tua. Tapi dia bilang, tapi dia kuasanya Allah mas. Saya ikut nasihat bapak saya, biru wajah. Ini resep dari bapak saya, bukan ini dagangan dan ibadah saya itu. Lihat, mas, dia sudah ada saya. Mas sudah ngambil jalan, oh iya, saya orang Jakarta, coba ya. Kok bisa ada orang Jakarta jam 2 malam cari mie di Jogja? Dari situ, saya yang tadinya dapat air basah pindah membawa hakul basah. Saya jadi tahu kenapa Pak Kiai dibuat sakit. Karena Allah mau ngangkat rezeki bagi. Kenapa Kiai nggak mungkin makan bagi dari malam? Pak Kiai habis ramah cari tanggung jawab. Pasti Pak Kiai ya kalau tanggung pernah pasti Pak Kiai kalau ada apa-apa Pak Kiai suruh kalau wanitanya Kiai apa tempat saya? Jawaban pertama Pak Kiai itu tukang pijat. Yang kedua sakit kambing, yang ketiga boleh nonton. Tapi jangan kasih. Kalau saya bersepuh, 2 kali ini mau makan orang jalan di Kiai sekali. Tapi ini masih ada tukang pijat kalau bisa saya itu pakai kecil, pakai nyambung sama pijat. Kalau hobi Pak Kiai itu yang pertama melihat bangunan, yang kedua dibikin. Pakai itu sudah ada usaha kelewatan langsung ya lalu itu. Tapi masih pijat dari itu yang namanya hakul basih. Bukan cuma dilihat oleh mata saya tadi. Tadi saya melihat kok orang tadi tidak dapat rezeki, sekarang anak besok lagi dapat rezeki. Tapi saya tidak merasa. Saya sana lagi melihat di situ saya merasa saya ini tidak ada. Yang ada sebetulnya Allah. Tetapi tidak ada. Yang ada Allah. Tapi yang begitu. Ketika saya merasakan, bahkan saya kehilangan. Apa itu adanya saya dan tidak adanya saya. Itu tidak ada pengaruh apapun dalam hidup ini karena al-fa'il al-haqiqi itu adalah Allah. Ya, saya di situ, masya Allah, kuasa Allah. Pak Kiai itu kejadian 2008. Sekarang itu lebih dari 15 tahun. Zaman itu Pak Kiai buat perasaan ya. Jadi pergerakan Pak Kiai itu supaya macam. Tiba-tiba saya mikir, iya ya. Kenapa Pak Kiai tiba-tiba jatuh karena jatuhnya itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pak Kiai yang biasanya kalau kayak gitu mau dibawa ke tukang urut, hari itu ditangguhkan. Pak Kiai itu dia jatuh, ini panggil saya beri jalan. Bisa, dan kita tinggalin. Tapi itu saya sampai. Dan kalau enggak, cari dokter ortopedi yang lebih bagus. Dia apa? Lebih COVID, kenapa COVID? Bisa dulu kita semua mau disuai kayak apa saya? Yang tak saya disuai kayak disuai. Dia kasih kaki sehingga pergerakan itu. Nah, saya yang sekarang melihat itu mulai Allah secara keseluruhan. Gimana? Dulu Pak Kiai itu tahun itu Pak Kiai itu bisa dari saya. Padahal saya orangnya Pak Kiai itu nggak hidup malam apa itu fisiknya itu sehat itu bisa ya. Tiba-tiba Pak Kiai yang sehat sakit. Kok bisa saya sakit? Terus kok bisa kayak jadi tidak datang? Saya baru tahu. Tidak ada urusan sama supermarket jadi manajer dan marketing. Ketika semua berhadapan dengan Allah, dibuat kayak supermarket sakit karena Allah ingin menghantarkan rezeki sekangkok minggu kepada orang tadi lewat saya. Maka orang tadi ya masih kan bukan orang Jawa. Mungkin saya orang Jakarta coba masih mikir. Gusti Allah itu orang saya. Kok bisa-bisanya orang Jakarta jam 2 malam di masa itu belum ada orang Jawa, belum ada Jawa ya tahu bahwa isi mana itu
belum ada teko, belum ada kampret, belum ada bahasa hubungan, belum ada lain-lain. Kok bisa? Ini orang yang ada di situ saya tahu hakul bersyukur. Sejatinya semua yang terjadi dalam hidup ini itu adalah ada aspek keindahan Allah. Makanya kalau orang sudah sampai ke makhluk ini, hakul bersyukur. Dan orang, tapi dia mengalami terus. Ya, saya cerita aja. Cerita yang saya alami itu bersyukur. Saya itu dikasih nama Hafiz untuk memberi dampak untuk hidup saya. Saya orang tidak mau kalah. Dulu saya itu suka berantem sama satu video. Ayo ya, bukan saya berantem saya mau kalah. Biar adil kalah. Namanya Hafiz. Hafiz itu lalu kita, ya kalau kalah namanya lurus. Ya oke gitu. Saya nggak tahu Hafiz. Karena bapak saya itu menang beruntung. Entah kenapa anak kami kalau nggak menjadikan saya bintang iklannya. Orang bejo itu memang menangi, nggak bisa bejo itu bahasa Jawa. Anaknya bejo itu Hafiz. Kalau itu bapak saya diani, kalau bukan nama saya makan bejo kan kurang gurih. Kalau kayak hitam siapa yang mereka? Itu saat bejo kurang gurih. Tapi jangan dialahkan yang bejo tersebut. Saya ingin mengatakan yang paling saya punya pengalaman dalam hidup. Kemuliaan hampir saya tapi saya dikalahkan cuma satu oleh Allah, bukan oleh kepintaran saya. Saya itu hampir meraih prestasi luar biasa. Secara persiapan, saya dulu kalau ujian, saya kalau ujian bukan belajar, tidur. Karena saya paling susah tidur kalau malam ujian. Entah kenapa. Saya kalau tidur malam ujian itu bisa guru dalam mereka membawa aku keluar, aku bingung. Saya sudah ingat. Jadi saya kalau tidur malam ujian itu suka mimpi nyari. Saya seolah-olah belajar yang mungkin. Yang keluar pelajaran lain itu bukan itu. Namun saya, ya Allah. Saya itu. Saya kalau ujian itu pasti mengerti untuk saya ini dari mulai yang kecil ambil Fadil tahu saya kalau malam semakin saya jalan sekarang saya hampir 2 hari ini kurang tidur itu malah tidak bisa tidur sulit itu kecuali itu mau tidur itu penyakit saya ya ini kalau di jalan sudah 3 hari tidak tidur Fadil saya suruh turun beri ambil gak akan minumnya tidak. Kenapa? Ya soal ibu hitam nggak usah tuan minum. Tidak itu biasa. Maka kalau malam ini saya itu karena saya sudah dibimbing oleh Pak Jan masih nggak kata bagaimana ujian itu untuk belajar bukan belajar untuk ujian. Yang ngomong itu nggak masalah. Maka saya harus benar duluan. Kalau nggak saya jangan belakang. Kalau nggak sampai belakang. Dan kalau durhaka itu ada habisnya. Kalau sampai durhaka itu kan teoritis gitu. Saya kalau buku belajar teori, kalau belajar sudah kita saya juga begitu. Malam hari ini di mana? Malam hari itu ada rafikan yang akan saya. Tapi saya kok tidak paham itu. Hati saya itu muncul kesombongan. Bagaimana kalau jinjang? Ada yang jadi tapi nggak salah, saya nanya kok bisa? Kalau bagaimana saya yang mengalami kenapa ya Pak? Cuma mau itu, tapi saya pun ngajari begini, masih tidak. Saya berusaha untuk tidur aneh, malam itu saya tidak bisa tidur hebatnya bangunnya jam 10 pagi ujiannya lewat ujian mulai sisa waktu setengah jam saya kasih setengah 11 itu sudah jam udah bel menyerahkan jawaban. Saya itu bangun jam 10 kurang sedikit saya habis betul kok kayak asam kaki saya kok saya itu enak banget ngeliat darah kontak saya Masya Allah jam 10 saya
izinkan saya masuk ke ruangan. Gak bisa, Anda terlambat. Saya jawab satu soal, saya pasti lulus. Saya akan jawab satu soal, dan soal itu saya yakin mengatakan saya juga yang prestasi terbaik. La kamu, kalau berpenyanyi, masya Allah, ya yuk, itu bukan berlari lagi di depan rumah pulang air. Lah, saya tahu apa? Ini prestasi saya. Nilainya 9 semua. Kalau nilainya 9 semua, saya butuh di mata kuliah ini nilai berapa? 3. Saya jangan dapat 10, dapat 3, juara 1. Ya, 9 semua. 96, 95, sombong ini kan tidak apa-apa. Ya, sombong dengan yang hitam ini tidak usah. Untuk apapun, saya tidak dapat ini. Anda kasih nilai mata kuliah saya ini C, saya tidak karena semuanya kampus. Tapi saya bilang, begitu saya bilang, saya yakin sih. Iya ya. Kenapa sih saya terkena musibah ini? Saya bilang, oh sombongnya guys. Kemarin ada orang minta tolong sama kamu merendahkan. Seakan-akan yang bisa dapat nilai bagus cuma kamu dan benar, anak kita ini lulus datang ke kamar saya. Parah. Ya bahwa apa itu dasar yang bagus itu nama saya ada di sini. Dan sekarang kok bisa? Itu mungkin daerah itu. Di dalam saya ini anak kita karena kamu jadi enak itu. Saya kasih lagi jadi tahun 1994 ngomong tentang hidup saya. Masalah aku bisa korban. Ya Allah, saya pengen tahu dong. Kok bisa Faiz yang lulus? Parah sekali. Karena kalau saya tidur, marah terus. Maka kuliah saya harus dari awal tahun. Diuji semua baru tahu lulus. Saya nggak tahu apa yang takut masih. Tapi tidak saya mengalami. Saya ini berjanji. Ini dosen saya mau kasih pelajaran. Nanti saya ujian, saya akan jawab soal ujian secara jawaban. Kita saya tidak. Ujian dikasih buku semua. Ya, pertanyaan pendek, orang dikasih waktu sampai 3 jam, 4 jam. Satu makan dulu. Saya dulu, itu puas. Saya tunggu di Masjid Al-Haram, di Masjid Nabawi. Betul-betul semua pelajaran sampai halaman mukadimah depan saya. Maka siapa ini? Begitu saya ujian. Itu dia kan kamu sudah bismillah cuma saya kasih 6 biar kamu dapat 10 saya tulis di rapotku dan ijazahmu 6. Kenapa? Kamu tidur meremehkan orang-orang yang sungguh-sungguh yang kau tidur ini kebaikan saya terusnya ini saya tidak gitu mereka kamu sudah orang yang masih dalam sholat subuh ya saya mau gimana ini memang saya sholat itulah sudah dalam ujian sholat subuh memang kita sampai nabi kalau nabi ya saya bilang nabi kalau musbah saya begitu sungguh saya jawab sungguh ya dia nanya 1 saya jawab 4 dia nanya 4 saya jawab 5 ya dia nanya ada 1 semua mazhab saya jawab semuanya saya jawab gue beli jual bukan gue beli bobor selesai sampai di sini suhani keluarnya saya udah gak lihat apa ya sebagus-bagusnya pasti ya tapi masalahnya saya dipanggil kantor rektor kamu selama ini apa ya belajar yang bisa saya pelajari. Kamu mungkin jawabnya gimana? Ya saya jawab semua yang ada di kepala saya bukan yang ada dalam benak itu orang Arab ketemu yang senior Islam ya kemarin saya ketemu sama Khalid bin Walid luar biasa ini kalau dengan saya terus saudara kamu saya kasih nilai 100 seandainya ujian boleh saya kasih nilai 110 kamu saya kasih 115 cuma nilai tertinggi itu 100 saya kasih di situ ada pertanyaan ngomel yang berbulan-bulan ini karena omelan itu berbasis ilmu nasional berbasis ilmu nasional tetapi saya belum pernah merasakan begitu hakul nasional maka saya katakan
Tidak ada belajar yang sukses, tidak ada yang hebat, semuanya datangnya dari Allah. Kalau gitu, penutupnya orang yang menyempurnakan tidak bohong. Tapi jangan otak-otak, ya. Karena sufi otak-otak, ya. Langsung dokter honoris causa, kasih bisa, ya. Harus dari su'aul basyar. Harus naik alimul basyar, harus naik hakul basyar. Nanti gabungan yang tiga ini dia tidak akan pernah lagi melihat apakah itu baik atau tidak. Semuanya sama, lebu. Ya, dia melihat ketiadaan dirinya dan dia al-baqah, kewujudan Allah. Ya, pada segala sesuatu yang dia lihat bukan baik dan buruk. Tapi dalam ilmu tasawuf Allah itu punya dua kesenangan. Ada namanya wajhul jalal, ada namanya wajhul jalal. Apa? Itu penting. Ada orang ketemu dengan Imam Abu Hasan As-Sabuni. Ada orang doa yang bagus, doa semua orang. Ya Allah, hapuskan kemaksiatan dari kamu agar mulai besok tidak ada lagi orang yang berdosa. Bagus, bagus. Tapi aku dipanggil sama Imam Abu Hasan As-Sabuni. Kalian, kamu doa supaya kemaksiatan itu dihapus, supaya mulai besok tidak ada orang yang berdosa. Apa kata Imam Abu Hasan As-Sabuni? Kalau mulai besok tidak ada orang yang berdosa, lalu akan dikenakan ayat yang berbunyi Ghafurur Rahim. Lalu akan dikenakan ayat yang menunjukkan Tawwabun Rahim. Lihat, adanya ayat Tawwab, Allah yang maha menerima taubat, itu membutuhkan adanya orang yang bermaksiat. Jadi kalau ada orang bermaksiat, itu kita tidak akan pernah benci orang yang kita benci maksiatnya. Kenapa? Karena begitu lihat maksiat, saya bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, itu orang yang puasa, saya ditakdirkan puasa. Alhamdulillah, saya punya uang sehingga saya tidak harus bekerja di bulan Ramadan dan bisa menjaga puasa. Orang itu diuji oleh Allah dengan ketiadaan harta sehingga harus bekerja keras dan bahkan mungkin mengorbankan puasa. Kalau orang hidup kayak begini, melihat Allah pada wajhul jalal dan melihat Allah pada wajhul jalal. Lihat, ada pelacur kasih minum anjing masuk surga, itu wajhul jalal. Betapa indahnya Allah. Pelacur yang berlumuran dosa, kasih minum binatang yang mulutnya ada air liur najis mubalaghah, itu menghantarkan masuk ke dalam surga. Apa yang memasukkan ke dalam surga? Jamal, keindahan rahmat Allah. Tapi ada orang perempuan ahli ibadah misal kucing masuk neraka. Itu namanya wajhul jalal. Allah yang Ghafurur Rahim, Allah yang Syadidul Iqab. Kalau mau bertanya kenapa harus ada itu, orang yang menikah dan punya anak itu akan lebih paham dari saya. Kita kadang-kadang anak itu perlu kita marahnya karena apa? Sama ibu-ibu di kamu sendiri ditaruh di dalam rumah. Kan kalau keindahannya sekarang yang habis karena itu habis nasihat orang kan ini psikologi, anaknya juga kita harus sekolah sininya. Padahal waktu kami di sini, kenapa ibu saya ngambil saya sini? Ya, benar. Dulu juga masuk ke dalam ini yang alumni ini berontak semua. Gak ada yang masuk dalam ahlan wa sahlan dan hati. Gak ada, pasti begitu masuk. Kita harus siap-siap dengan Allah semua begitu. Tapi hari ini mengatakan bahwa di balik
ada gunanya kalau bukan karena rotan ustaz yang mukul saya, kalau bukan karena teriakan di pagi hari itu, mungkin saya tidak jadi seperti ini. Maka kalau lihat kayak gitu, ini kalau dulu saya ini, kamu kan menjadi orang yang sungguh dan apa? Manusia itu punya dua sifat biasa, bahagia dan sedih, tangis dan tawa. Alangkah indahnya kalau dalam hidup ini, kamu nanti akan sampai pada fase di mana kamu tertawa mengingat masa-masa yang dahulu mendatangkan kamu. Tapi jangan sampai kamu hidup hari ini hanya menangisi masa-masa di mana dulu kamu tertawa. Sekarang ini saya kadang ya agak-agak bersyukur kamu. Dulu saya kecil itu hanya ya, cuma dia ada cara itu, dia tanya, saya itu sampai kecil, dia cakap dia itu mana? Patokannya bukan belajar, patokannya besok jam 7 di sekolah. Jadi saya itu kecil, SD itu sering ngerjain PR itu di drama. Kenapa? Bapak saya itu drama di drama itu, saya belajar. Kenapa? Ngaji, mana di drama itu ada PR di bawah. Saya itu kalau ngaji malam itu sampai di Tegal boleh ikut. Kalau sampai lebih dari Tegal tidak boleh ikut karena tidak keburu pulang karena itu ada tol capek di jalan Pantura itu. Kadang-kadang ayah saya tanya itu bawa saya ke sekolah. Kadang-kadang macet di tahap Bekasi itu kereta api ya mulai dari Cikampek ke Jakarta itu kereta api kan sisak di jalan Pantura ya. Jadi kalau sudah ke stop satu ya udah itu sampai ke Bekasi Barat itu pasti kena kereta api. Soalnya jadi jam 8 ketika saya tulis di ketemu sama kepala sekolah, maaf ya anak saya terlambat ya jangan jaya ngomong ya kalau soalnya aku tidak apa-apa semua apa-apa tapi ya nanti undang-undang jaya kan sih dulu saya nanya ini diajak dulu diajak karena tidak ada yang bosan atau itu kesini tapi hari ini saya itu bersyukur seakan-akan Allah balikan keadaan ini. Saya itu mulai dari bulan kemarin sampai di bulan Juli itu setiap Jumat Sabtu Minggu itu selalu diundang dari pesantren yang dulu saya itu bapak saya. Kadang-kadang capek kayak kemarin ada satu undangan dia bisa sebelumnya tidak bisa tapi saya pengen bisa kalau kabar-kabar tidak bisa kalau udah orang tidak bisa tapi kan ini udah sampai yang bisa jadi saya ambil dari Semarang nanti saya coba cari kereta yang paling cepat ke Surabaya nanti di jalan Pantura itu yang berburu sedikit saya akan sampai sampai dia punya makasih orang bilang kayak gak ada capek kenapa saya bisa begini? Ini penting karena saya hidup dan dididik di sana. Saya bukan sunatul basir, saya bukan ilmu basir, tapi saya melihat kebesaran dan yang menjadi diri saya itu seperti hari ini. Itu kan pengalaman dan itu penting semua. Saya dulu, saya bukan nggak ada cita-cita jadi dia. Saya dulu pengen jadi pilot. Bahwa saya nggak keren, cuma pakai sabun, pakai peci, nggak ada keren. Kalau gue beda suka, pakai biru, kalau terbang kemana-mana, saya tidak keren. Saya nggak mau dia, ya, saya masuk dari orang itu sampai kita sama. Islam sama saya suruh pesantren yang udah pesantren ini kan ada orang nanti, kan? Tapi saya tidak kira. Oh, ini akan di Ahmad Darwah kan jadi ide, di mana sama sih? Tapi aku bersuara itu orang biasa. Saya dari kecil itu badannya besar, tinggi. Saya di SD itu beratnya 60 kilo. Sampai sini berat tinggi itu 1,6 berapa? Jadi badan saya itu besar. Pakaian itu saya nggak pernah meriboi saya, menggantikan beliau itu semua. Pakai itu kamu itu nanti dulu, baru pakai. Tapi ada orang tradisi Eko. Ya kadang-kadang diundang dulu, kalau bapaknya tidak bisa, yang penting tidak bisa
terlebih dan enak. Dalam kondisi itu, kalau Kiai nggak bisa, Gus. Saya ingat Al-Maghfurah Kiai Abdul Razak disuruh kami rumah, ya, circle-nya adalah itu yang diundang Pak Kiai. Terus Pak Kiai itu tidak bisa. Orang yang bukan nggak telepon, mereka nggak tahu. Nama Kiai, kata ayah saya tidak bisa kalau sendiri, tidak mungkin. Saya belum kecil, kalau Pak Kiai mau menemukan Kiai di matamu, itu saya sibuk. Mulai dari saya SD, kopi, dan nyanyi apa bahan. Saya itu fasih ngomong politik, saya masih. Maka saya menemukan ayah saya, ya lu Kiai itu, ya udah, usaha saya menemukan ayah saya. Ibu bawa ya, masih ada pas sendiri nggak urusnya aku. Itu, tapi orangnya ngotot. Pokoknya asal kita datang dia suka suami, ambil ini barang sudah dalam tingkat kehilangan. Saya nyerah, ya udah. Itu udah bangga. Saya tidak pernah untuk kasih masih gitu. Ya, masih kasih. Saya datang keluar dengan bisa saya datang ke sana. Itu saya lihat ibu-ibu naik truk dari Magelang ke atas situ. Itu jauh. Saya berpikir, Masya Allah, betapa muslimah NU, fatayah NU betul-betul mencintai Kiai. Itu orang datang mau berbicara saya. Kalau saya minggu datang, saya sendiri di lokal kita bayar. Kami itu mendadak. Saya sohibul karoman wal fadilah al-bahrul faham fadilah syarih al-khair masyaallah. Habis terus kecintaan seperti ini harus diberi penghargaan. Kalau saya mau tidak menghargai, saya tinggal belajar stand-up comedy, maka saya akan menjadi yang laris. Tapi saya berpikir kecintaan umat seperti ini, ada bendera NU, ada ketua PCNU, ada sudah NU-nya, itu saya kasih. Saya melihat seperti itu, saya pikir ya Allah, betapa mereka itu mencintai dia. Maka itu harus saya dengar. Saya bilang satu hari nanti saya harus kembali ke tempat ini, tapi bukan sebagai Muhammad Faiz. Hari ini saya berubah kehidupan. Kenapa? Hakul bersih. Jadi yang buat saya itu benar, itu bukan hanya bisa habis, bukan saya berikan kamu, tapi hakul bersih melihat ini. Betapa saya menyemangati pakai karena saya kali paling mbak. Keren waktu itu saya, seminggu saya ada di rumah. Sudah itu saya jarang menanggung sama saya. Kenapa? Kalau orang sama. Iya, saya betul itu. Saya habis kurang bagus saya. Aku dari yang berapa dari waktu sekitar 250.000. Ini kalau sekarang 1 juta, ya, 250.000. Kok bisa ya? Itu saya nanti Bandar Rasulullah katanya nanti orang mau bikin sebaru saya jadi saya mau Al-Qaram Samsung, kalau datang bus pokoknya Samsung, bukan semua bos, WhatsApp itu kalau yang Indonesia kau ini itu nggak macam-macam gitu. Karena kalau yang itu dari bawah di bawah kita, suka ditanya kali itu, besar sama apa? Lalu dia jauh besar ya. Biasanya bisa itu dari juga. Ada Samsung, ada Samsung hamil. Saya itu karena bisa saya tahu. Padahal kok bisa? Saya ini masih tidak Allah Taala. Jadi saya nggak mau saya kalau di sini nggak biasa rokok, saya rokok terus baca kitab, ya. Saya kalau rokok itu pinternya keluar, saya kalau rokok bobol saya. Jadi saya mulai jadi hari ini itu semua kesadaran itu hakul bersih. Saya dapat kesalahan pertama itu hari ini. Itu menikmati. Saya percaya itu dengan barokah. Saya anak Pak Kiai yang mengaji itu tidak pernah hafal. Tapi kalau hafal itu, saya hafal dulu.
kalau ada tradisi pesantren tradisional itu di akhir bulan Sya'ban itu ada acara namanya imtihanan yang sekarang dihafal akhir Sya'ban. Itu semua orang yang sudah alfiah apa itu hafal Quran itu puncaknya itu mau dibacakan mesti baca dulu Kerboyo, Poso, Rakyat, Sebagus, kiai besar itu pada masa itu saya ikut. Makanya saya sekarang kemarin saya kemarin mulai jadi di Probolinggo sampai kuat besar. Kiai itu ngomong gini, Gus, dulu apa? Kiai Soekarno kesini, tahun 80-an, ya dari bawa anaknya yang mati, ya dari wakal. Wah, ini kalau diterusin repot. Saya bilang tuh, Kiai mohon maaf, ya Kiai, saya yang anak sekolah tidak pernah hafal, tapi lagi ikut hafalan. Anak sekolah laki itu yang kata Kiai nakal, buat gaduh di acara, anak itu sekarang masih mau dirasakan dari dalam Kiai. Saat saya kasih mau dirasakan itu, apa ada kesombongan? Karena tidak bisa semua pesantren saya. Semuanya saya dapatkan, saya berhutang budi ke semua pesantren ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau bukan karena mereka, saya tidak bisa. Bayangkan yang dari ini itu saya dapatkan karena pendidikan yang ngajak saya ke Boyo, ngajak saya ke Poso, melihat Kiai Mahrus, melihat Allah Kembu, melihat kebesaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hakul yakin itu yang kemudian membuat saya tidak goyah di situ. Nah, ini bukan persoalan kami. Orang kalau bertentang hatinya itu harus pernah melakukan yang namanya hakul yakin. Kalau satu hari nanti kita mendapatkan ujian di dalam hidup ini, saya tahu lihatlah di situ ada wajibul iman. Allah sedang mendidik saya untuk belajar apa artinya kesabaran. Di sini juga Allah menunjukkan wajibul jalan. Sehebat apapun yang kamu miliki, kamu harus tunduk kepada ketentuan yang sangat berharga. Kalau kita sampai pada makom ini, maka hidup akan terasa indah, punya suami jalannya. Itu mendatangkan wajibul jamal dan juga wajibul jamal. Bahkan itu sering saya dapat ijazah dari Gus Gofur, Abdul Gofur Maimun, Kiai anaknya Kiai Maimun juga. Terus itu banyak kiai dijual. Itu gara-gara isinya galak. Jadi kalau punya isi galak, itu banyak dimarahin. Itu katanya suaminya jadi lalu minimal boleh kan apa? Itu mau jadi begitu. Karena itu melihat apa itu? Nah, di kesabaran harus disampaikan. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian kali ini. Nanti kita lanjutkan. Ada banyak orang yang minta saya supaya jadwal ini setiap habis nanti diumumkan dan tidak diubah-ubah. Ya. Di bulan depan, di bulan Juni itu kita ngaji aminnya seperti biasa itu di tanggal 29 Juni ya, itu di minggu keempat ya, itu kita ngajikan. Nanti bulan Juninya itu kita ngaji juga sama di akhir pekan juga 27 Juli ya. Nanti akan selalu update dan mudah-mudahan ngaji kami bisa diberitahu ya. Dan saya bilang semua tamu yang mau ketemu saya itu sebaiknya habis pengajian kita. Jadi tidak ada lagi ketemu saya hari Selasa, hari Rabu, karena saya mohon maaf sering orang sudah saya janjikan hari Selasa dia nggak konfirmasi datang ke sini, saya tidak ada. Nah, kalau mau ketemu dengan saya itu mudah, cari jadwal hitam, maka mulai dari pengajian sampai nanti jam 4 sore saya pasti ada di dalam. Mudah-mudahan Allah memberikan jangan dan jangan Tuhan wa
menunda diri tafarruq maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan semua langkah kaki yang kita gerakkan ke masjid pondok pesantren Darul Rahman ini menjadi wasilah dan tawassul untuk kebaikan kita, kebaikan kedua orang tua kita, kebaikan anak dan keluarga kita, kebaikan zuriat kita, kebaikan orang-orang yang mencintai kita, kebaikan orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan mereka yang masuk ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai kita dalam rahmat dan ridhonya sampai bertemu fil firdausil a'la. Ala hadhihi wa ala innatin shalihah wa ila khidmati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah bismil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi dahima munzilat 'alaihi Fatihah. Ya Fadil ya Kashfal ya man ya'tihi firham. Allahumma inna nas'aluka wa nuwajjihu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin birhamna 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 ya arhamar rahimin birhamna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi